Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda dari Jawa Timur berangkat ke Jepang dengan harapan sederhana sebagai tukang kebun. Namun takdir membawanya ke kehidupan mewah dan peran sebagai tunangan palsu. Satu malam di hotel mengubah segalanya menjadi hubungan terlarang yang perlahan membuat keduanya ketagihan. Di balik kemewahan dan rahasia, batas mulai hilang. Apakah ini cinta, atau hanya permainan yang berbahaya? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Arga adalah seorang pemuda sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidupnya tidak pernah jauh dari sawah, jalanan tanah, dan suara ayam berkokok di pagi hari. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu orang tuanya bekerja, baik di ladang maupun melakukan pekerjaan serabutan di sekitar kampung. Ia bukan anak yang banyak mengeluh, tapi di dalam hatinya selalu tersimpan keinginan untuk mengubah nasib. Ia ingin kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Setiap malam, ketika ia berbaring di kasur tipisnya, ia sering membayangkan bagaimana rasanya hidup di tempat yang jauh, tempat di mana kerja keras benar-benar dihargai. Kesempatan itu akhirnya datang ketika ia mendengar tentang lowongan kerja ke Jepang sebagai tenaga kerja Indonesia. Tanpa pikir panjang, Arga mencoba mendaftar. Prosesnya tidak mudah. Ia harus mengikuti pelatihan, belajar bahasa asing yang sama sekali baru baginya, dan meninggalkan banyak hal yang selama ini ia kenal. Namun, semangatnya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia membayangkan dirinya bekerja sebagai tukang kebun di negeri orang, merawat tanaman, hidup sederhana, tapi dengan penghasilan yang cukup untuk membantu keluarganya. Dalam bayangannya, semuanya terasa jelas dan teratur, kerja, menabung, pulang dengan membawa perubahan. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara terasa begitu asing baginya. Ia melihat banyak orang berlalu lalang dengan tujuan masing-masing. Ketika pesawat akhirnya lepas landas, Arga menatap keluar jendela dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bangga, harapan, tapi juga kerinduan yang sudah mulai terasa bahkan sebelum ia benar-benar pergi jauh. Ia tahu, langkah ini adalah awal dari sesuatu yang besar dalam hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi di Jepang, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap kuat, apapun yang terjadi. Setibanya di Jepang, udara dingin langsung menyambutnya. Segalanya terasa begitu berbeda. Bahasa, budaya, bahkan cara orang berjalan dan berbicara. Arga mencoba menyesuaikan diri, meskipun dalam hatinya ada sedikit rasa canggung. Ia dijemput oleh seseorang yang tidak ia kenal. Seorang wanita yang penampilannya sangat rapi dan elegan. Wanita itu tidak banyak bicara, hanya sesekali tersenyum tipis. Dari cara ia berdiri dan berjalan, Arga bisa merasakan bahwa wanita ini bukan orang biasa. Ia membawa dirinya dengan penuh percaya diri, seolah dunia di sekitarnya sudah berada dalam kendalinya. Perjalanan menuju tempat kerja membuat Arga semakin bingung. Ia tidak dibawa ke taman atau lahan seperti yang ia bayangkan, melainkan ke sebuah rumah besar yang berdiri megah di kawasan yang terlihat sangat eksklusif. Rumah itu memiliki gerbang tinggi, taman yang tertata rapi, dan bangunan utama yang tampak seperti rumah dalam film. Arga terdiam sejenak ketika melihatnya. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, benarkah ini tempat ia akan bekerja sebagai tukang kebun? Atau ada sesuatu yang belum ia pahami? Saat pintu gerbang terbuka dan mobil masuk ke dalam, Arga merasa seperti sedang melangkah ke dalam kehidupan yang sama sekali baru, kehidupan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika mobil berhenti di depan rumah besar itu, Arga masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang ia lihat. Seorang staf rumah tangga menyambut mereka dengan sopan, lalu membantu membukakan pintu. Arga turun perlahan, matanya terus mengamati setiap sudut, lantai batu yang bersih mengilap, taman yang tertata rapi seperti lukisan, dan bangunan utama yang menjulang dengan desain modern yang elegan. Semua terasa jauh dari bayangannya tentang pekerjaan sebagai tukang kebun. Ia sempat berpikir mungkin ia hanya akan merawat taman kecil di bagian belakang. Namun semakin ia melihat, semakin ia merasa ada sesuatu yang berbeda.
Wanita yang menjemputnya berjalan lebih dulu masuk ke dalam rumah, memberi isyarat agar Arga mengikutinya. Begitu melangkah masuk, Arga langsung disambut dengan suasana yang hangat namun tetap terasa mewah. Ruang tamu luas dengan sofa empuk, lampu gantung yang indah, dan jendela besar yang membiarkan cahaya alami masuk dengan sempurna. Tidak ada kesan berlebihan, tetapi semua tertata dengan selera tinggi. Arga berjalan pelan, berusaha tidak terlihat canggung, meskipun dalam hatinya ia merasa seperti orang asing di dunia baru. Ia menunduk sedikit, mencoba menunjukkan rasa hormat sambil tetap mengamati sekitar. Setelah beberapa saat, wanita itu akhirnya berhenti dan menoleh ke arah Arga. Dengan suara tenang, ia mulai menjelaskan bahwa pekerjaan Arga tidak seperti yang dijanjikan oleh agen. Arga sempat terkejut, bahkan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia khawatir, apakah ia akan dipulangkan? Atau harus melakukan pekerjaan yang lebih berat? Namun penjelasan selanjutnya justru membuatnya semakin bingung. Ia diminta untuk tinggal di rumah itu, bukan sebagai tukang kebun, melainkan sebagai seseorang yang akan membantunya dalam kehidupan sosial. Ia membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya untuk menemani dirinya di berbagai acara, dan Arga dipilih untuk peran itu. Wanita itu kemudian menjelaskan lebih detail. Dalam beberapa kesempatan, Arga harus berpura-pura menjadi tunangannya. Ia harus tampil rapi, bersikap sopan, dan mendampingi sang majikan saat menghadiri acara penting, seperti pesta, pertemuan bisnis, atau makan malam formal. Tidak ada tuntutan pekerjaan fisik yang berat, tidak ada jadwal kerja yang melelahkan seperti yang Arga bayangkan sebelumnya. Namun tanggung jawabnya justru terasa lebih berat secara mental. Ia harus menjaga sikap, menjaga rahasia, dan tidak boleh membuat kesalahan di depan orang lain. Arga hanya bisa diam mendengarkan, mencoba mencerna semuanya. Di dalam hati, Arga diliputi banyak pertanyaan. Ia merasa ini bukan pekerjaan biasa, bahkan cenderung aneh. Tapi di sisi lain, ia juga melihat kesempatan untuk tetap bekerja di Jepang, mendapatkan penghasilan, dan mungkin menjalani hidup yang lebih baik. Ia mengingat wajah orang tuanya di kampung, harapan mereka yang besar, dan pengorbanan yang sudah ia lakukan untuk sampai ke titik ini. Dengan napas dalam, Arga akhirnya mengangguk pelan. Ia belum sepenuhnya mengerti apa yang akan ia jalani, tapi ia memilih untuk bertahan dan mencoba. Saat itu, tanpa ia sadari, keputusan tersebut akan membawa dirinya ke dalam perjalanan hidup yang jauh lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama Arga di rumah itu terasa seperti mimpi yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia diberikan kamar sendiri yang jauh lebih nyaman dari apapun yang pernah ia miliki sebelumnya. Tempat tidurnya empuk, ruangannya hangat, dan bahkan ada kamar mandi pribadi dengan fasilitas modern yang membuatnya sempat kebingungan saat pertama kali menggunakannya. Ia beberapa kali hanya berdiri memandangi sekeliling kamar, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini benar-benar nyata. Namun di balik semua kenyamanan itu, ada perasaan asing yang belum hilang. Ia sadar, ia bukan benar-benar bagian dari tempat ini, ia hanya seseorang yang sedang menjalankan peran. Pada hari kedua, sang majikan mulai memperkenalkan aturan-aturan yang harus Arga pahami. Ia diajarkan bagaimana berpakaian dengan rapi dan sesuai dengan acara yang akan dihadiri, bagaimana duduk dengan sikap yang tepat, hingga cara berbicara yang sopan namun tetap percaya diri. Bahkan hal-hal kecil seperti cara berjalan berdampingan dan menjaga kontak mata juga diperhatikan. Semua itu terasa baru bagi Arga. Ia yang terbiasa hidup sederhana kini harus belajar menjadi seseorang yang terlihat, berkelas, di mata orang lain. Meskipun awalnya canggung, Arga berusaha keras mengikuti setiap arahan. Ia tidak ingin mengecewakan, apalagi kehilangan kesempatan yang sudah ia dapatkan. Seiring waktu, interaksi mereka mulai terasa lebih cair. Sang majikan tidak selalu bersikap dingin seperti saat pertama kali bertemu. Dalam beberapa momen, terutama saat mereka hanya berdua di rumah, sikapnya berubah menjadi lebih santai. Ia kadang berbicara ringan, menanyakan hal-hal sederhana tentang kehidupan Arga di kampung. Arga pun mulai berani menjawab dengan lebih terbuka, menceritakan tentang keluarganya, tentang masa kecilnya,
dan tentang alasan ia memilih bekerja jauh dari rumah. Dari percakapan-percakapan kecil itu, Arga mulai melihat sisi lain dari majikannya, bukan hanya sebagai wanita yang elegan, tapi juga sebagai seseorang yang ternyata bisa mendengarkan dengan tulus. Namun, di balik momen-momen santai itu, Arga juga mulai menyadari sesuatu yang lain. Ia sering melihat majikannya duduk sendirian di ruang tamu pada malam hari, menatap kosong ke arah jendela besar. Wajahnya tampak tenang, tapi ada kesedihan yang sulit dijelaskan. Tidak ada tawa, tidak ada suara, hanya keheningan yang terasa berat. Arga pernah ingin bertanya, tapi ia menahan diri. Ia merasa belum berada di posisi yang tepat untuk masuk lebih jauh ke dalam kehidupan pribadi majikannya. Meski begitu, pemandangan itu terus teringat di benaknya, membuatnya mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya disembunyikan di balik kehidupan mewah ini? Perlahan, Arga mulai terbiasa dengan perannya. Ia tidak lagi terlalu canggung saat berjalan berdampingan dengan majikannya, atau saat harus berbicara di depan orang lain. Ia mulai memahami ritme kehidupan di rumah itu, kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan bagaimana menjaga sikap. Namun, di saat yang sama, perasaan di dalam dirinya mulai berubah. Awalnya ia hanya ingin bekerja dan bertahan, tapi kini ia mulai merasa terikat secara emosional. Ia tidak lagi melihat semua ini hanya sebagai pekerjaan. Ada rasa peduli yang tumbuh, meskipun ia sendiri belum berani mengakuinya. Ia tahu, semakin ia terlibat, semakin sulit baginya untuk menjaga batas yang seharusnya ada. Waktu berjalan, dan tanpa terasa, hari pertama Arga menjalani peran di luar rumah pun tiba. Sang majikan mengajaknya menghadiri sebuah acara makan malam formal yang dihadiri oleh rekan bisnis dan kenalan pentingnya. Sebelum berangkat, Arga dipersiapkan dengan sangat rapi. Ia mengenakan setelan jas yang pas di tubuhnya, rambutnya ditata, dan bahkan cara berdirinya diperhatikan dengan detail. Ketika ia melihat dirinya di cermin, ia hampir tidak mengenali sosok yang ada di hadapannya. Pemuda desa yang dulu kini terlihat seperti pria yang terbiasa hidup di lingkungan kelas atas. Namun di balik penampilan itu, hatinya tetap berdebar, penuh rasa gugup. Perjalanan menuju tempat acara berlangsung dalam keheningan yang tidak canggung, melainkan penuh fokus. Sang majikan hanya memberikan beberapa arahan singkat, mengingatkan Arga untuk tetap tenang, tersenyum secukupnya, dan tidak berbicara terlalu banyak kecuali diperlukan. Saat mereka tiba, suasana langsung terasa berbeda. Lampu-lampu hangat, meja-meja yang tertata rapi, dan orang-orang dengan pakaian elegan memenuhi ruangan. Arga bisa merasakan tatapan orang-orang yang sesekali tertuju pada mereka. Dalam momen itu, ia sadar bahwa perannya benar-benar penting. Ia bukan sekadar pendamping, tapi bagian dari citra yang harus dijaga. Selama acara berlangsung, Arga berusaha menjalankan perannya sebaik mungkin. Ia berdiri di sisi majikannya, sesekali tersenyum, mengangguk, dan mengikuti alur percakapan tanpa terlalu banyak ikut campur. Beberapa orang bahkan sempat mengajaknya berbicara, dan dengan hati-hati ia menjawab menggunakan bahasa yang sudah ia pelajari. Meskipun tidak sempurna, usahanya cukup membuat orang lain menghargainya. Di tengah semua itu, ia sempat melirik majikannya. Wanita itu terlihat sangat berbeda, percaya diri, tenang, dan penuh kendali. Namun Arga yang kini mulai mengenalnya lebih dalam bisa melihat bahwa senyum itu tidak sepenuhnya tulus. Malam itu menjadi titik di mana Arga mulai memahami dunia yang dijalani majikannya. Dunia yang penuh aturan tak tertulis, tuntutan sosial, dan hubungan yang tidak selalu didasari ketulusan. Ia melihat bagaimana majikannya harus menjaga sikap di depan banyak orang, menyembunyikan perasaan, dan terus tampil sempurna. Ada momen ketika majikannya tertawa bersama orang lain, tapi saat berpaling sejenak, wajahnya kembali datar. Hal-hal kecil seperti itu tidak luput dari perhatian Arga. Ia mulai merasakan empati yang lebih dalam, seolah ia perlahan mengerti beban yang selama ini dipikul oleh wanita itu. Setelah acara selesai, mereka kembali ke mobil. Suasana di dalam mobil terasa sunyi, berbeda dengan hiruk-pikuk pesta yang baru saja mereka tinggalkan. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara.
Hingga akhirnya, sang majikan menghela napas panjang dan bersandar di kursinya. Ia tidak mengatakan banyak, hanya sebuah kalimat sederhana yang keluar dengan nada lelah, bahwa ia lelah dengan semua kepura-puraan itu. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk di sampingnya, merasakan suasana yang berubah menjadi lebih jujur. Dalam keheningan itu, tanpa kata-kata panjang, hubungan mereka perlahan bergeser, dari sekadar peran menjadi sesuatu yang lebih dekat, lebih manusiawi, dan lebih sulit untuk dijelaskan. Malam itu seharusnya berakhir seperti biasa, pulang ke rumah, beristirahat, dan kembali menjalani rutinitas seperti hari-hari sebelumnya. Namun, semuanya berubah ketika sang majikan tiba-tiba meminta sopir menghentikan mobil di depan sebuah hotel mewah. Arga sempat terkejut, apalagi ketika wanita itu mengatakan bahwa ia tidak ingin pulang malam ini. Suaranya terdengar pelan, namun tegas, seolah keputusan itu sudah dipikirkan sejak lama. Arga tidak langsung bertanya, tetapi dari cara wanita itu memegang pelipisnya dan menarik napas dalam, ia tahu bahwa malam itu tidak mudah baginya. Dengan langkah yang sedikit goyah, sang majikan turun dari mobil, dan Arga tanpa ragu mengikuti dari belakang, siap membantu jika diperlukan. Di dalam kamar hotel, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi keramaian, tidak ada tatapan orang lain, hanya keheningan yang perlahan menyelimuti ruangan. Sang majikan duduk di tepi tempat tidur, melepaskan sepatu dengan gerakan pelan, lalu menyandarkan tubuhnya seolah seluruh tenaganya habis. Arga berdiri tidak jauh darinya, merasa ragu apakah ia harus mendekat atau menjaga jarak. Namun beberapa detik kemudian, wanita itu memanggilnya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Ia meminta Arga untuk tetap di sana, menemaninya. Bukan sebagai tunangan di depan orang lain, tetapi sebagai seseorang yang bisa ia percaya di saat ia merasa lemah. Percakapan yang terjadi setelah itu tidak lagi tentang pekerjaan atau peran. Sang majikan mulai bercerita tentang hidupnya yang penuh tekanan, tentang tuntutan keluarga, tentang hubungan masa lalu yang meninggalkan luka. Ia berbicara dengan jujur, tanpa menyaring kata-kata, seolah Arga adalah satu-satunya orang yang bisa ia ajak berbagi tanpa harus berpura-pura. Arga mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia tidak banyak menyela, hanya sesekali mengangguk dan memberikan respons sederhana. Namun kehadirannya saja sudah cukup membuat wanita itu merasa tidak sendirian. Dalam momen itu, jarak di antara mereka yang selama ini dijaga perlahan menghilang. Kedekatan itu tumbuh bukan karena sesuatu yang direncanakan, melainkan karena kebutuhan akan kehangatan dan rasa dipahami. Arga sendiri tidak pernah menyangka bahwa ia akan berada dalam posisi seperti ini. Duduk di samping majikannya, mendengarkan cerita hidupnya, dan merasakan emosi yang begitu dalam. Ia mulai melihat wanita itu bukan lagi sebagai sosok yang jauh dan sulit dijangkau, tetapi sebagai seseorang yang rapuh dan membutuhkan tempat bersandar. Di sisi lain, sang majikan juga mulai melihat Arga lebih dari sekadar seseorang yang menjalankan peran. Ada ketulusan yang ia rasakan, sesuatu yang jarang ia temukan di lingkungannya. Malam itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Tidak ada keputusan besar yang diucapkan, tidak ada janji yang dibuat, tetapi keduanya tahu bahwa sesuatu telah berubah. Batas antara pekerjaan dan perasaan mulai kabur. Mereka kembali ke rumah keesokan harinya dengan membawa pemahaman baru, bahwa hubungan mereka tidak lagi sesederhana awalnya. Di balik kenyamanan yang mulai tumbuh, tersimpan risiko yang besar. Namun untuk saat itu, mereka memilih untuk tidak memikirkan terlalu jauh. Mereka hanya tahu bahwa di tengah dunia yang penuh kepalsuan, mereka telah menemukan sesuatu yang terasa nyata, dan itu saja sudah cukup untuk membuat semuanya menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.